Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah 3 ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing pada ibadah Minggu Prapaskah 3 ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 6, Batu Penjuru Gereja. Yesus pendiri umatnya.
Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian dari Roma 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, kau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Dan biarlah kita masing-masing merendahkan diri secara pribadi, berdoa di dalam hati untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami. Kami mau mengakui untuk dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami mengeraskan hati kami. Kami mengikuti keegoisan kami, kedagingan kami. Ampuni ya Tuhan di dalam kelemahan kami. Dan biarlah Tuhan kami mohon hikmat untuk Roh-Mu yang terus membisiki kami, yang terus memimpin kami di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan jemaat yang kasih Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenang teduh di hadapan Tuhan sebelum kita naikkan pujian. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini, bahkan di masa pandemi yang masih belum usai. Tuhan terus menopang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur di dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga. Kami akan kembali membaca, merenungkan, serta mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali disapa dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Di sini LAI memberi judul Yesus menyucikan Bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam Minggu Prapaskah 3 ini adalah menjadi gereja yang sejati. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan saat ini, apalagi di dalam masa pandemi, gereja sebagai tempat beribadah seakan-akan kehilangan fungsinya. Orang mulai beralih dari ibadah yang bersifat ragawi, kita bertemu berjumpa di gedung gereja, lalu beralih kepada ibadah yang visual atau yang virtual. Saya memberikan ilustrasi gambar. Orang sudah mulai nyaman dengan apa yang kita kenal sebagai ibadah online. Ya, mungkin mereka waktu yang fleksibel, ya. Lalu no transport kalau mereka harus datang ke gereja, apalagi tempat tinggal yang jauh dari gereja, mereka bisa mengirit dalam hal itu. Bahkan bukan hanya dalam tingkat ya orang-orang secara umum yang beribadah ke gereja,
Anak-anak sekolah minggu pun mungkin sudah mulai nyaman dengan ibadah online. Namun demikian, Bapak Ibu, ada orang yang toh tetap tidak beribadah. Meskipun gereja sudah berusaha memfasilitasi ibadah tersebut di masa pandemi ini. Tentu Bapak Ibu, ibadah online ini tidak dapat menggantikan ibadah yang ragawi, di mana kita bisa berjumpa dengan sesama kepada Tuhan di gedung gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam sejarah umat Israel yang kala itu mereka tercerai-berai, berada di perantauan, mereka rindu untuk beribadah, datang berziarah ke bait suci atau bait Allah. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita pagi ini, tindakan Yesus menunjukkan agar bait Allah sebagai tempat beribadah dikembalikan kepada fungsinya. Di dalam sejarah umat Israel, bait Allah ini menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Saya memberikan gambar ilustrasi dari bait Allah yang pernah dibangun. Di dalam sejarahnya, Bapak Ibu, bait Allah pertama kali dibangun pada masa Salomo. Begitu megah, ya, begitu indah. Namun di sisi lain, di dalam catatan ahli sejarah Israel, Salomo membangun itu bukan sekedar untuk kepentingan dari kehidupan umat, tetapi juga ia ingin menunjukkan kebesarannya sebagai raja pada saat itu, bisa membangun bait yang semegah itu di tengah kuil-kuil dari orang-orang yang beribadah kepada dewa-dewa. Di dalam kisah kita yang tadi sudah saya bacakan, para pemimpin agama saat itu memanfaatkan bait Allah untuk mencari keuntungan, di mana pelataran bait Allah dipakai untuk berjualan. Dan memang saat itu di dalam ibadah tahunan, orang-orang Yahudi yang berada di perantauan biasanya setiap tahun datang untuk merayakan Paskah, dan pelataran itu seharusnya dipakai untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi pendatang. Dan Bapak Ibu, perbuatan Yesus untuk mengacaukan pelataran bait Allah ini, mengusir para pedagang, merupakan tindakan untuk membongkar kepalsuan beragama orang-orang Yahudi pada saat itu. Terutama para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, dan seterusnya. Nah, di dalam bagian ini ada hal lain yang dapat kita lihat di ayatnya yang ke-18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saya memberikan satu ilustrasi gambar dari Francisco Hayes mengenai bait Allah kedua yang dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 setelah Yesus. Di sini Yesus menyimbolkan dirinya sebagai bait Allah. Dan dalam peristiwa salib, tubuh Yesus tercabik-cabik, hancur, ia akan mati. Tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya dalam peristiwa kebangkitan. Bapak Ibu, ketika kehadiran Allah nyata di dalam diri Yesus, semua orang dapat berelasi dengan benar kepada Allah, datang dengan benar di dalam ibadah mereka yang sejati. Di dalam bagian lain Injil Yohanes, Yesus pernah berkata demikian, tetapi saatnya akan datang
dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam Minggu Prapaskah 3 ini menjadi gereja yang sejati. Menjadi gereja yang sejati berarti yang pertama, kalau gereja dipahami sebagai lembaga, gereja harus mewujudkan relasi kepada Allah di dalam ibadah, menolong umat beribadah dengan benar. Tentu di dalam masa-masa pandemi ini gereja ditantang untuk mengubah model-model ibadah. Memang ibadah tidak dapat dilakukan secara ragawi, namun gereja tetap memiliki tugas panggilan untuk berupaya mewujudkan perjumpaan umat dengan Allah sebagai relasi yang benar di dalam ibadah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap Bapak Ibu, saudara-saudara ketika beribadah dalam ibadah online misalnya saat ini, itu menunjukkan relasi Bapak Ibu dengan Allah. Apakah relasi itu berkenan atau tidak berkenan? Bagaimana sikap kita, sikap Bapak Ibu ketika menghadap Allah yang kudus itu? Meskipun kita beribadah secara online di rumah masing-masing, adakah sikap gentar, sikap hormat kepada Allah dalam ibadah kita? Lalu menjadi gereja yang sejati, kalau gereja dipahami sebagai pribadi, artinya kita orang-orang yang sudah dipanggil sebagai eklesia yang masuk di dalam persekutuan terang dengan Tuhan, lalu kita diutus lagi kepada dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Berarti kita pribadi lepas pribadi harus memberikan kesaksian yang baik sebagai gereja yang hidup. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang saat ini orang sudah mulai abai, tidak memberi contoh. Dengan hal ini kita memberikan kesaksian yang baik. Kita juga bisa memberikan informasi yang benar di tengah berita yang seringkali simpang siur, misalnya tentang vaksin. Dikatakan vaksin ini berbahaya, tidak perlu divaksin. Saya beberapa kali dikirimi WA ya dengan argumen-argumen begitu supaya jangan divaksin, berbahaya. Bahkan secara ekstrim ada WA yang menunjukkan bahwa dengan divaksin itu kita akan ditanamkan chip, katanya simbol 66 sebagai simbol setan. Tentu ini adalah kesaksian yang tidak baik kita sebagai gereja. Gereja seharusnya bekerja sama dengan pemerintah untuk sama-sama kita memberantas pandemi ini, virus ini, memerangi virus ini bersama-sama. Dan di sisi lain sebagai pribadi, sebagai gereja, kita juga dapat memberikan kesaksian kepada orang-orang terdekat kita, saudara, keluarga, sahabat. Dapat memberikan penguatan iman kepada saudara kita mungkin yang berputus asa di tengah pandemi, yang masih belum usai dengan berbagai pergumulan mereka. Kita bisa memberi support, kita bisa mendoakan mereka. Dan melalui hal-hal sederhana ini Bapak Ibu, kita memberikan kesaksian sebagai gereja yang hidup, yang dikehendaki Tuhan. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati hidup kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama. Tolonglah ya Tuhan supaya kami menjadi gereja yang hidup, memberikan kesaksian di tengah kehidupan kami, bahkan sesama kami yang mungkin mengalami pergumulan, kesulitan di tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya pakai kami untuk menjadi saluran kasih bagi mereka. Juga Tuhan, mampukan gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi gereja yang hidup, yang sejati, yang menolong umat untuk tetap berelasi, bersekutu dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan terima kasih, kami bersyukur untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini dengan segala keterbatasan di dalamnya. Kami masih dimampukan untuk menggarap pelayanan-pelayanan online, baik melalui ibadah ini, sekolah minggu, dan hal-hal lain yang bisa kami kerjakan. Tuhan, kiranya mampukan kami, pakai kami dengan segala keterbatasan kami. Dan juga di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kami juga dipersiapkan untuk menyambut Paskah, bahwa Engkau sudah menderita bagi kami. Engkau mengerti setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kesulitan saat ini, karena Engkau menyelami kehidupan kami sebagai manusia yang terbatas, yang berdosa. Terima kasih Tuhan, di dalam momen-momen Prapaskah ini Tuhan tolong supaya kami tetap merasakan kasih Tuhan yang begitu baik bagi kami. Dan kami boleh merayakan Paskah, mengingat kembali bahwa Engkau sudah menang atas penderitaan, atas dosa, atas kematian. Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga menyerahkan untuk berbagai pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, baik mereka yang dalam usia lanjut di tengah kelemahan tubuh mereka saat ini. Kiranya Tuhan memakai keluarga untuk boleh menopang, memelihara, sehingga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena faktor usia, karena hal lain, mereka tetap merasakan jamahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, baik di dalam usaha pekerjaan yang mungkin mendapatkan tantangan di tengah masa pandemi ini, kesulitan-kesulitan untuk mengembangkan usaha. Dan kiranya topang mereka, berikan jalan keluar. Bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga, mendidik anak-anak, sekolah via online, di mana orang tua berperan penting di dalam mengayomi anak dan mendampingi mereka. Tuhan kiranya tolong. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami ini, terkhusus di dalam penyelesaian masa pandemi, untuk vaksinasi yang sudah berjalan. Kami terus berdoa melalui ini, kiranya Tuhan bekerja untuk mengatasi wabah pandemi ini di negara, bangsa dan negara kami. Sehingga dengan itu kami juga boleh terus mengalami pemulihan ekonomi. Tuhan, pakai pemerintahan bangsa kami, berikan hikmat bijaksana untuk Pak Jokowi dan juga rekan-rekan yang lain, boleh menjadi perpanjangan kuasa Tuhan untuk mengatasi berbagai pergumulan di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akhirnya menyerahkan untuk pergumulan pribadi lepas pribadi saat ini, kami yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing, dengan segala doa harapan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasih. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, syafaat kami yang jauh daripada sempurna, dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan, biarlah dengan penuh sukacita dan kerelaan kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan secara transfer ke rekening Gereja Kristus yang ada di layar di hadapan Ibu Saudara. Bagi kita yang tidak memiliki fasilitas transfer, boleh menyisihkannya, mengumpulkannya, dan memberikannya kepada bendahara di waktu kita nanti sudah bergereja kembali, ataupun Bapak Ibu ada berkesempatan untuk bertemu atau bertandang ke rumah bendahara, bisa menyerahkannya ke rumah bendahara gereja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk apa yang akan kita persembahkan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat anugerah yang daripadamu. Kami pada saat ini akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan layakkan untuk boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah juga Tuhan melayakkan kami untuk boleh memakai kami di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ajar kami untuk kami boleh senantiasa selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Kitalah Gereja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Silahkan bersaat teduh. Selamat menghayati Minggu Prapaskah ketiga. Tuhan memberkati.